HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Yang Widih, Yang Widih, Yang Widih, Yang Widiwasa. Yang Widih, Yang Widih, Yang Widih, Yang Widiwasa. Engkaulah Raja tiga dunia, aku bersilah di Natarbura, bersujud di ujung kakimu, di ujung kakimu. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda sedang membuka gawai, Nabi Orti, apa kabar? Semoga semua rahayu dalam karunia Yang Widih. Sengaja dipilih nada-nada rudraksa untuk mengawali pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan mendekatkan kita dengan Yang Widih. Semoga wabah cepat mereda dan keadaan pulih seperti sedia kala. Namun demikian kita harus selalu optimis, tetap mengikuti anjuran yang berwenang, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah, tetap berkarya, work from home. Seperti HiTV Channel 3 yang selalu mengupdate sajiannya berupa tontonan, bersih tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita awali dengan Warta Plus, dilanjutkan dengan tayangan spesial lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Aku bersilah di Natarbura, bersujud di ujung kakimu, di ujung kakimu. Yang Widih, Yang Widih, Yang Widih, Yang Maha Esa. Berikut ini program Cemeti, cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hidodharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, kita jumpa kembali dalam program Cemeti, cerah 5 menit, obrolan singkat namun tetap menginspirasi. Kali ini saya didampingi oleh Bapak Gusti Ketut Widana yang akan mengulas dan mewedarkan tentang topik bahasan kita kali ini, yaitu Istadewata. Apa, bagaimana, dan seperti apa penjelasannya? Kita simak setelah yang satu ini. Cara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, peace of mind, oase di pusat kota. Mengawinkan Trinity Soul, logika, etika, estetika dalam satu cawan literasi, mengemas kata, menata makna. Galeri Bukuku menampilkan ratusan pustaka tama, itihasa, nibanda, weda, dan lain-lain. Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara. Pak Widana, Nabi Orti, Pak. Cek. Ya, kita langsung saja ke pertanyaan, Oh, Pak. iya. Pemirsa HiTV Channel 3 pasti ingin dihangatkan. Seperti apa sih pengertian dari Istadewata itu, Pak? Ya, secara konseptual Istadewata itu kan sebenarnya
dewa khusus yang ingin dipuja, bahkan sering juga disebut dengan dewa yang diidolakan. Kita tahu bahwa konsep teologi Hindu kan mengenal Tuhan yang esa itu bermanifestasi banyak. Manifestasi itu sesuai dengan fungsi beliau. Fungsi-fungsi beliau itulah yang kemudian kita sebut dapat disebut sebagai Istadewata, dewa yang secara khusus ingin dipuja oleh umatnya untuk mendapatkan sesuatu berkah. Sehingga kalau kita simpelkan pernyataannya bahwa setiap umat selain memuja Ida Hyang Widi sebagai yang Maha Tunggal, dalam praktek kenyataannya, apalagi dalam konsep sosio-bisnis religius, manusia ingin selalu dekat dengan Tuhan dalam aspek yang fungsional. Berdasarkan fungsi. Ya, dewa mana yang dipandang secara fungsional akan lebih mendekatkan berkah yang ingin didapat, maka itulah yang contoh seorang pelajar misalnya cenderung lebih mendekatkan diri kepada Dewi Saraswati untuk mendapat berkah ilmu pengetahuan yang sedang dia tekuni. Itu secara sederhana. Kalau kita kaitkan dengan karakteristik umat Hindu, seperti apa memuja Istadewata itu, Pak? Ya, seperti disebutkan tadi, Istadewata kan dewa yang bersifat fungsional, yang ingin didekatkan kehadiran beliau oleh si umat itu sendiri. Mengapa umat harus mendekatkan diri aspek fungsional Tuhan? Karena ada sesuatu yang ingin didapat, ingin diterima sebagai bentuk berkah. Karena ada konsep bakti kelawan sweja. Ketika kita sudah bakti pada beliau, maka beliau akan sweja kepada kita. Nah, untuk mendapatkan sweja inilah hal-hal tertentu yang ingin didapat dari umat itu. Dia ingin hadirkan Tuhan itu lebih dekat lagi. Inilah yang disebut dengan Istadewata. Dalam contoh misalnya kalau kita kaitkan dengan konsep desa pekraman di Bali, desa adat di Bali, kita melihat aspek fungsional beliau sebagai Trimurti, yaitu Brahma Wisniwa, itu dilinggihkan di Pura Desa Brahmanya, Pura Pusat Wisnunya, Pura dalam Siwanya. Aspek-aspek itu sebagai pencipta, pemelihara, pelebur itulah yang ingin didekatkan sehingga beliau secepatnya bisa menurunkan berkah sebagaimana doa itu diharapkan oleh umat manusia. Itu. Satu lagi, Pak, sebelum kita masuk pada closing statement, di Bali berdasarkan Dewa Tanawasana di setiap penjuru mata arah itu memiliki pura atau sebagai tempat sucinya dan dewa yang dipuja. Seperti apa sih menurut Bapak terhadap hal ini? Nah, kita ketahui konsep pemujaan umat Hindu kan juga bersifat anda buana, jadi ngidar buana dia, sehingga seluruh penjuru mata angin itu ada dewa yang berstana dan kemudian dibangun belinggih atau pura beliau. Pada posisi beliau yang mengidar buana itulah kemudian umat melakukan pemujaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga bagaimana misalnya dewa yang berposisi di barat, Dewa Sangkara misalnya, aspek apa yang ingin kita dapatkan? Kalau kita kaitkan dengan Rarayan Tumpak misalnya kan sebagai dewa penguasa dari segala tumbuh-tumbuhan. Dari situ kita mendapatkan berkah berupa kesejahteraan. Sehingga setiap aspek dewa sesuai dengan Istadewata atau dalam konteks tadi Dewa Tanawasana yang melinggih di setiap pura yang gitar di Bali itu, itulah yang kemudian dipuja umat untuk mendapatkan berkah sesuai fungsi beliau sebagai manifestasi Ida Hyang Widi itu sendiri. Terima kasih atas penjelasan. Terakhir, sebagai closing statement, pesan dan spirit apa yang bisa kita dapatkan setelah memahami betul apa itu Istadewata? Nah, konsep Istadewata itu mengajarkan kepada kita untuk secara rajin, rutin dan disiplin untuk terus mendekatkan diri kepada Ida Hyang Widi dalam berbagai aspeknya, sebagaimana apa yang kita harapkan dari beliau sesuai dengan fungsi beliau itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih Pak Bidana sudah memberikan edaran tentang Istadewata. Demikian pemirsa, terima kasih atas atensinya. Semoga tayangan Cemeti Cerah 5 Menit memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3.
harus gencarkan strategi pemasaran kita. Situasi sedang krisis, tapi kita harus tetap pakai taktik. Sis, stop. Stay safe and keep healthy. This is the answer. Mari kita cuci tangan sebelum mengambil makanan. Oke, thanks. Sudahkah Anda cuci tangan juga sebelum mengambil makanan? Kita harus sering-sering cuci tangan untuk menjaga kesehatan tubuh agar virus, kuman, bakteri tidak menginfeksi tubuh kita. Dan jangan lupa tetap jaga kebugaran imun badan kita. Pandemi sedang mewabah, strateginya #di rumah saja. Tapi kita harus tetap bekerja di rumah, work from home yang kreatif dan berdaya guna. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa lagi dalam Ngopi Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Wartam. Kali ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh penulisnya langsung, Mbak Tia, yang akan membedah tulisannya Facial Yoga di Wartam edisi 62. Seperti apa facial yoga, manfaat dan sasarannya, kita akan bahas tuntas setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Mengawinkan Trinity Soul, logika, etika, estetika dalam satu cawan literasi, mengemas kata, menata makna. Galeri Bukuku menampilkan ratusan pustaka tama, itihasa, nibanda, weda, dan lain-lain. Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara. Nah, Piorti, Mbak Tia, Becik-becik. kita langsung saja Mbak Tia, facial yoga. Seperti apa sih facial yoga? Baik, facial merupakan segala aktivitas yang bisa kita lakukan untuk merawat wajah kita. Kemudian yoga adalah aktivitas olah tubuh, olah pikir, dan juga olah nafas yang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental seseorang. Nah, facial yoga di sini adalah seluruh rangkaian upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan wajah kita yang bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Berarti facial yoga memang diperuntukkan untuk orang spesial. Siapa saja sih sasarannya? Sebenarnya siapa saja bisa melakukan facial yoga ini. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini, khususnya bagi kaum hawa, mereka memiliki tantangan yang khusus. Mereka harus bekerja dari rumah, melaksanakan physical distancing, menjaga anak-anak, sekaligus melakukan pekerjaan rumah tangga yang tidak ada habisnya. Tantangan ini memberikan aura yang terpancar dari wajah mereka. Mungkin akan timbul guratan-guratan di wajahnya, sehingga disinilah peran facial yoga itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa wajah kita akan mengungkapkan segalanya. Dari wajah yang sehat, wajah yang cerah akan menimbulkan energi positif atau good vibes yang akan bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang lain di sekitar kita. Memancarkan good vibe bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Bisa diulang sekali lagi, apa sih manfaatnya? Facial yoga ini bisa mengencangkan otot-otot wajah kita, kemudian mencerahkan wajah kita, dan apabila dilakukan secara terus-menerus dan konsisten akan memunculkan aura positif dari dalam diri kita. Demikian tadi obrolan singkat bersama Mbak Tia. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita bersama.
Saya Diah Parisia dan Mbak Tia mohon pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Terima kasih Wartam karena telah membuka kanal milenial saluran TV Channel 3. Harapannya, semoga program-programnya berkualitas untuk menjalin tali informasi merajut jembatan pencerahan. Saya Diah Parisia dari Galeri Bukuku Hindu Dharma Bercahaya. Pemirsa, sebentar lagi One Day One Sloka. Satu persatu nasihat filsafati abadi Krishna pada Arjuna sesaat sebelum Bratayuda. Semua ini terbungkus dalam buku Sloka Tama Bhagavad Gita. Pusatkan pikiranmu padaku, berbakti, bersujud, sembahlah aku, maka kau akan tiba padaku. Aku berjanji setulusnya padamu, sebab kaulah kukasihi Arjuna. Anda sedang bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi, Manik Kata-Kata. Hidup adalah perjuangan dari peperangan ke pergolakan. Pemenangnya adalah para kesatria cerdas yang melumuri ujung panahnya dengan minyak kasih sayang. Jika Anda tidak melakukannya, niscaya Anda akan jadi pecundang. Maka tugas kita adalah mempertebal minyak kasih sayang di ujung panah-panah Dharma Yuda. Jika Anda pemenang, jadilah pemenang yang penuh kasih sayang. Jadilah pencerah jiwa penuh cahaya. Saya Diah Parisia dari Rumah Hindu Dharma untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jadikan arah jalan kita, berpikir, berkata, berlaksana. Jadikan arah kehidupan, manacika, wacika, kaika. Berpikir, berkata, berlaksana.
Lantunan Sundari Nada, makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisya. Saya Mia Gandewa. Dari Rumah Hindu Dharma mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke pelosok hati umat sedharma. Tetap di rumah, tetap berkarya seperti spirit Hindu sesungguhnya. Harmonis, inspiring, natural, diversity, namun tetap unity. Salam damai Channel 3, Kriana is our lifestyle. See you later. Have a nice day. Mari kita menuju pura, jagat Natapura yang utama. Padmasana menjulang tinggi, mencari kaki Sang Yang Widih, menggapai kaki Sang Yang Widih. Mari sembahyang di Natapura, memuja Tuhan Yang Widiwasa. Duduk bersila di depan taman, nyanyikan kidung para dewa, lagukan nyanyian kayangan. Ambil bunga dupa lalu muspa, bayangkan Ditya di Lingga Padma. Pikirkan kita di Balai Weda, pustaka suci Hindu Dharma, pustaka suci kita bersama. Mari kita menuju pura, jagat Natapura yang utama. Padmasana menjulang tinggi, mencari kaki Sang Yang Widih, menggapai kaki Sang Yang Widih. Mari sembahyang di Natapura, memuja Tuhan Yang Widiwasa. Duduk bersila di depan taman, nyanyikan kidung para dewa, lagukan nyanyian kayangan. Ambil bunga dupa lalu muspa, bayangkan Ditya di Lingga Padma. Pikirkan kita di Balai Weda, pustaka suci Hindu Dharma, pustaka suci kita bersama. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.